Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, pagi siang hari ini sharing firman Tuhan terambil dari Matius pasal 17. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya ajak kita semua baca, nanti saya ayat yang ke-14, Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan yang ke-21 kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Berarti belum semua. Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Baik. Judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayat. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. 3, 2, 1. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Terima kasih untuk lampunya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, judul sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pagi hari ini adalah hidup karena iman. Bapak Ibu, iman adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Nah, iman sendiri, boleh next slide-nya. Dalam Alkitab, ya, ada dicatat kata pengharapan itu 58 kali. Kalau kebenaran ada 230 kali. Kata kasih 258, nah kata iman sendiri itu banyak sekali loh Bapak Ibu. 558 kali. Berarti ini sangat penting. Sesuatu yang diulang-ulang, kata yang dituliskan berkali-kali dalam Alkitab itu berarti itu kata yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata iman sendiri kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang pertama, Ibrani 11, ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama maksud saya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kata ini ditulis begitu banyak sekali yang bisa kita temukan di dalam Alkitab, berarti kata ini sangat penting. Jadi Ibrani pasal yang ke-11 ini mengatakan bahwa iman itu adalah dasar. Bapak Ibu, dasar yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita adalah kata iman. Ibrani 11 ayat 6 lah. Di situ ayat 6 dikatakan, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi jangan main-main dengan kata ini. Jangan kita menyepelekan, jangan kita menganggap remeh kata iman ini. Ayat yang berikut, Roma 1 ayat 7, orang benar hidup karena iman. Berarti iman ini sangat penting. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki iman, Bapak Ibu? Saya percaya bahwa semua kita di sini sudah beriman. Semua sudah terima Yesus. Amin. Haleluya. Saya
bertobat pertama kali di Soe. Walaupun ya kita lahir Kristen, begitu kita lahir kita Kristen ya Bapak Ibu, karena orang tua kita Kristen. Jadi ya kalau orang Kupang bilang otomatis kita Kristen, tapi sebenarnya belum tentu. Saya lahir di sebuah desa kecil namanya Pukdale. Ya, mungkin nggak ada yang tahu Pukdale itu di mana. Pukdale itu di Oesau. Kalau Bapak Ibu makan kue Solo di Pondok Cucur, lalu Bapak Ibu lihat ke dalam sawah ada pohon-pohon kelapa di situ tuh, kira-kira 2 kilometer jauhnya. Nah, saya lahir di dalam pohon-pohon kelapa itu. Namanya Desa Pukdale di situ. Nggak ada yang tahu desa itu. Ya. Lalu ceritanya Tuhan bawa saya, Tuhan proses saya, lalu saya tinggal di Soe Bapak Ibu. Saya tinggal di rumah jabatan bupati karena saya kerja di situ dan saya hidup di situ. Lalu ceritanya saya bertobat di situ Bapak Ibu. Pertama kali saya lihat orang persekutuan doa. Wah, orang nyanyi tepuk tangan. Saya bilang, ini apa ini? Ya, ngapain orang kok nyanyi loncat-loncat, tepuk tangan, angkat tangan, haleluya. Wah, saya bilang, mending minum bir. Jadi serius loh Bapak Ibu. Karena tinggal di Soe itu dingin. Jadi kalau malam tuh enak kalau bir 3 kaleng. Bapak siapa? Saya lupa lagi. Jadi kalau di Soe itu kalau bir 3 kaleng baru kita bisa tidur. Ya, bisa tidur enak karena dingin sekali. Dan itu setiap hari yang saya lakukan. Ya, saya berani jujur. Karena saya tinggal di rumah jabatan bupati. Bapak Ibu, saya bagian protokoler dan saya yang pegang rumah tangga. Jadi kalau orang-orang tuh datang, orang-orang proyek datang bawa hadiah, mereka tuh bawa babi, bawa makanan, bawa bir berkaleng-kaleng, berdus-dus, taruh di gudang, itu saya yang kuasai. Jadi pagi-pagi kalau sarapan kita minum bir. Ya, ini sesuatu yang dari dulu saya lakukan. Dan akhirnya saya kena lambung, lalu saya sakit. Waktu ke Bandung tuh saya kurus sekali. Ya, nanti suatu saat fotonya saya tunjukkan, saya kurus sekali. Ya, ini pisau lipat di sini banyak tulang rusuknya maksudnya. Saya sakit ya. Bahkan di kampus lagi kuliah saya sering pingsan karena sakit lambung, Bapak Ibu. Ya, dulu saya kurus sekali. Tapi puji Tuhan di Soe saya mulai bertobat dan Tuhan proses saya dan akhirnya Tuhan bawa saya sampai ke Bandung. Itulah perjalanan iman saya. Saya percaya Bapak Ibu semua memiliki perjalanan iman masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu boleh mengenal Tuhan, menerima Dia dan mengimani Dia, bahwa walaupun kita tidak melihat Dia, walaupun kita tidak mengalami Dia, walaupun kita tidak tahu siapa Dia, namun kita percaya bahwa Dia berkuasa. Namun kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Namun kita percaya bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan kasih-Nya. Itulah iman. Ya. Jadi Bapak Ibu, tokoh-tokoh besar dalam Alkitab saja mereka hidup atau proses yang mereka alami, mereka hidup karena iman. Kita lihat Musa, ya, Musa ada di tanah Kanaan, dia mengalami suatu proses kehidupan yang sebenarnya dia tidak tahu siapa Allah itu, tapi bagaimana proses Tuhan dalam kehidupannya dan akhirnya dia memiliki iman dan dia berjumpa dengan Tuhan dan dia menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Ya, itulah proses kehidupan imannya. Daud mengalami mujizat yang nyata karena dia beriman. Pertama kali waktu dia menghadapi Goliat, ya, dia datang bahwa saya datang dengan nama Allah yang engkau hina itu dan saya percaya bahwa Allah akan mengalahkan engkau. Iman yang membuat dia menang atas Goliat. Lalu tokoh-tokoh yang lain, kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal 11 itu, mereka adalah saksi-saksi, ya, mulai dari Habel, lalu Henok, seterusnya, Nuh, Abraham, sampai kepada Daud. Tapi jadi iman itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki iman? Saya selalu bertanya seperti itu. Bapak Ibu, sungguh luar biasa perjalanan kehidupan saya. Kalau saya cerita mungkin panjang sekali. Ya, waktu saya ada di Bandung, lalu masuk kuliah, tidak ada uang. Saya sampai di Bandung cuma bawa pakaian 4 pasang, lalu sebuah Nokia Polyphonic dulu itu, ya, Nokia yang besar sekali.
Saya pegang, lalu saya sampai ke Bandung, lalu saya bilang, masuk kuliah harus bayar karena kami harus tinggal di asrama, Bapak Ibu. Tinggal di asrama itu berarti sekalian bayar asrama dan bayar uang kuliah. Saya nggak ada uang. Waktu pergi itu mama nangis. Mama bilang kamu sudah kerja, terima gaji bulanan, jadi PNS, kenapa keluar? Mama kecewa sama saya. Waktu saya pergi pun tidak diizinkan sebenarnya. Ya, ada di Bandung. Tiap hari di asrama makan tempe goreng, makan tahu goreng, makan ikan asin, ya Bapak Ibu orang Kupang, aduh ini makanan apa nih? Ya serius, ya bahkan pernah berkali-kali saya makan, saya nangis dan air mata saya jatuh dalam makanan saya. Tapi itu proses yang harus saya lewati, ya itu perjalanan hidup saya. Tapi saya tetap tekun dan menjalaninya. Kalau hari-hari ini Tuhan angkat saya, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya sering bersaksi seperti ini. Karena ya beda ya. Kalau orang yang bersaksi yang kalau sombong tuh biasanya apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Nah itu ciri-ciri orang sombong. Tapi kalau kesaksian yang memuliakan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Itu kesaksian namanya. Bapak Ibu, semua kehidupan saya jalani dengan iman. Benar-benar dengan iman. Habis sudah semester terakhir, biasanya 6 bulan Bapak Ibu. Jadi di kampus kami itu kami kuliah, 3 bulan kuliah, lalu 3 bulannya kami ada di tempat praktek, dikirim ke gereja-gereja. Nanti kami dikirim ada yang ke Kalimantan, ke Papua, ada yang ke Aceh, 3 bulan melayani gitu. Jadi kami kuliah itu 3 bulan di kampus, lalu 3 bulan berikutnya kami langsung praktek di gereja-gereja gitu. Ya. Saya dapat di Kelapa Gading, lalu saya dapat juga pernah di Kebun Jeruk, ya. Jadi saya entah bagaimana prosesnya. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Dia tempatkan saya di gerejanya Pak Rubin semua, ya. Gak apa-apa ya, saya cerita sedikit ya. Jadi gerejanya Pak Rubin itu ya lumayan juga orang-orang kaya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah terakhir, nanti kalau biasanya minggu-minggu terakhir kami sudah mau kembali ke kampus untuk kuliah tuh. Biasanya jemaat kasih amplop tuh banyak sekali Bapak Ibu. Ya, aduh Tuhan tuh begitu murah hati sekali, Tuhan begitu baik saja. Bahkan sampai suatu saat Bapak Ibu saya pernah dikasih laptop ya sama jemaat. Nih laptop kamu bawa pakai untuk kuliah. Saya bilang ya Tuhan Engkau baik banget bagi saya. Ya, jadi gak ada yang bayarin uang kuliah saya, Tuhan yang bayar. Ya, nanti kalau sudah mau bayar, bagian admin bilang, bayar kuliah, uang kuliah. Bahkan Bapak Ibu nama-nama yang belum bayar uang kuliah itu ditempel di tembok, di papan pengumuman tuh. Nanti kalau yang pernah sekolah teologi pasti tahu tuh. Ya, yang belum bayar uang kuliah nih nama-namanya ini, waduh malu juga sih sebenarnya. Tapi ya proses Tuhan. Nanti akhir semester saya lihat, Tuhan sudah ada uang kok. Saya cek di rekening pasti ada saja uang, ada yang kasih uang. Gitu Bapak Ibu. Itu prosesnya luar biasa. Ya. Itu perjalanan iman saya bersama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga punya perjalanan iman bersama Tuhan. Ada saatnya kita jatuh, kita terpuruk. Tapi kita mau tetap percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Baik. Kita akan masuk di dalam perikop ini. Bapak Ibu kita akan bahas tentang Matius pasal yang ke-17 yang tadi kita baca. Kita akan menemukan ada 3 ciri orang yang dijumpai oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, jadi ceritanya murid-murid ini belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Waktu di awal, Bapak Ibu baca bagian ini, Yesus tanya kepada Petrus, Petrus menurut engkau siapakah aku? Petrus bilang ada yang bilang engkau nabi, ada yang bilang engkau dia yang diutus. Ada yang bilang engkau Tuhan, ada yang bilang engkau Mesias. Petrus bilang, ya hanya engkau yang berkata-kata itu, jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Jadi Petrus sendiri pun masih meragukan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan di bagian yang lain, di awal-awal itu, Bapak Ibu, murid-murid itu diutus setelah mereka dipanggil oleh Tuhan, lalu mereka diutus. Mereka diperlengkapi dengan kuasa-kuasa untuk mereka melayani. Supaya mereka mengusir setan, supaya mereka menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tetapi suatu ketika
Mereka datang dalam perjalanan, mereka menjumpai peristiwa di mana ada seorang anak kecil yang sakit ayan. Lalu orang tuanya bawa kepada murid-muridnya, tolong sembuhkan saya. Wah, pasti sebagai murid Tuhan, beta baru lulus sekolah teologi nih. Beta rapi, beta sarjana teologi. Bawa sini, pasti beta bisa usir dia. Kira-kira bahasa sehari-harinya begitu. Dulu beta juga pernah Bapak Ibu. Jadi ada jemaat yang ceritanya di rumahnya, di gudangnya, tiba-tiba dia buka pintu gini, lalat hitam semua dalam itu gudang tuh. Jadi bahkan tembok saya tidak kelihatan. Jadi dia telepon ke kampus karena kami di asrama siap melayani 24 jam. Gitu. Jadi ditelepon anak-anak teologi, tolong datang, ini ada jemaat yang butuh pelayanan. Berangkatlah kami. Begitu buka pintu lihat lalat, ada yang pingsan duluan. Gitu, karena takut Bapak Ibu. Mengerikan, ya. Bapak Ibu kalau rumah-rumah di Jawa tuh, ya, karena saya sering kontrak rumah. Jadi kalau kami kontrak rumah, biasanya yang kami periksa duluan tuh plafon. Kenapa? Karena di plafon tuh banyak sesajen, banyak sekali, ya. Begitu saya buka plafonnya, saya lihat ada guci-guci kecil, lalu bertelur, mereka kasih makan tuyul, Bapak Ibu. Jadi rata-rata rumah-rumah tua di sana tuh seperti itu. Jadi kami dipanggil untuk melayani. Wah, saya sendiri, waduh, ini kok mengerikan sekali Bapak Ibu, kayak di film-film tuh. Jadi lalat hitam semua di ini tembok. Saya bilang, ya Tuhan, kaki saya mulai gemetar. Saya bilang, waduh. Tapi kami karena berempat, jadi bilang, ayo kita berdoa. Kami berdoa, tapi tetap ini lalat masih ada Bapak Ibu. Bahkan tuan rumah bilang kami semprot berapa kali pun ini lalat tetap ada di tembok. Ini ceritanya malah makin mengerikan dan kami mulai ragu Bapak Ibu. Akhirnya kami bilang, aduh kita pulang saja. Kita panggil Bapak dosen karena kami tinggal di asrama biasanya. Lantai 1 yang tinggal Bapak dosen, kepala asrama. Lantai 2, lantai 3 nanti anak-anak teologi yang tinggal. Jadi kami akhirnya tidak berani Bapak Ibu. Asli tidak berani. Ya, karena sangat mengerikan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita pelayanan kalau mungkin di sini juga ada teman-teman hamba Tuhan pernah pelayanan pelepasan, ya. Pelayanan pelepasan tuh benar-benar butuh sesuatu, butuh doa, butuh puasa, ya, untuk kita bisa melayani pelayanan pelepasan. Nah, murid-murid mereka merasa bisa, kami bisa, kami baru diurapi Tuhan kok, kami ini murid Tuhan kok, masa kami tidak bisa melayani seperti itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, mereka tidak bisa mengusir setan itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita belajar teks ini, ada 3 ciri orang yang dijumpai oleh Yesus. Yang pertama adalah mereka yang tidak beriman. Ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita Matius ya 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Jadi ciri atau yang pertama yang Tuhan Yesus jumpai adalah mereka orang yang tidak beriman. Bapak Ibu hari-hari ini masih banyak orang di sekitar kita yang tidak beriman. Mungkin saudara kita, atau mungkin orang tua kita, keluarga kita, masih banyak yang belum terima Tuhan. Bapak Ibu, hampir 20 tahun saya ada di Bandung. Bandung itu adalah suku Sunda, suku terbesar di Indonesia yang istilahnya belum percaya Tuhan. Walaupun ada banyak mereka yang Kristen juga banyak sekali. Banyak ada gereja Sunda, itu banyak juga. Tapi itu suku terbesar yang artinya dalam tanda kutip fanatik sekali. Ya, kalau Bapak Ibu dengar gereja-gereja dibakar, gereja dibubarkan, itu paling banyak itu ya di situ, ya daerah Jawa Barat itu. Jadi saya kalau tinggal di sana tuh, saya lihat banyak sekali mereka yang tidak percaya Tuhan. Nah bagaimana dengan kita yang ada di Kupang sini Bapak Ibu yang katanya mayoritas Kristen. Tapi saya jumpai banyak juga yang belum percaya Tuhan. Ya. Sebutan untuk mereka yang tidak beriman, ya, orang yang apatis. Apatis itu artinya orang yang ateis gitu. Tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Tuhan tidak ada. Ini banyak loh di dunia ini. Bahkan
Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, sekarang tuh agama terbesar ya memang masih agama Kristen. Terbesar di dunia ini memang masih agama Kristen. Tapi ateis itu banyak sekali loh Bapak Ibu. Ya Eropa tuh ateisnya banyak sekali. Dulu Eropa kan Kristennya paling banyak. Sekarang Asia yang paling banyak. Karena Eropa tuh sekarang semua sudah ateis, tidak beragama lagi. Saya pernah ketemu orang Belanda di Bandung. Jadi di sana orang bule itu suka jalan kaki. Lalu saya pernah ketemu ada dua pemudi maksudnya. Lalu saya tanya, saya dampingi, kami jalan kaki bersama mereka. Lalu saya tanya, besok hari Minggu, kemana kalian bergereja? Karena saya pikir Belanda itu kan orang Kristen semua. Iya kan? Yang ketong tahu orang Belanda itu pasti orang Kristen semua. Karena ketong Kristen pertama kali dikenalkan kepada kita orang-orang Belanda. Kita tahunya dari orang Belanda. Tapi dia jawab, gereja. Aduh maaf, kami di sana tuh anak-anak muda tuh tidak tahu gereja tuh apa. Jadi yang pergi gereja tuh mulai dari umur 70, 80, 90 tahun. Makanya banyak gereja yang sudah tutup, gereja dijual, gereja jadi kafe, gereja jadi diskotik, itu banyak sekali. Bahkan gereja berubah jadi masjid pun banyak sekali Bapak Ibu. Jadi jumlah orang-orang yang tidak beriman, boleh next saja slide-nya. Atau mereka yang apatis, mereka yang ateis, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak setia. Jadi apatis atau kata aslinya apitus itu artinya tidak setia, tidak beriman, pengkhianat atau tidak bisa dipercaya. Tuh Bapak Ibu, ayo. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang apitos atau ateis atau apatis terhadap Tuhan. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Next, ya. Dengan tegas Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Memang ayat ini ditujukan atau konteks ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena apa? Mereka tuh mengharapkan kedatangan seorang Mesias. Siapa Mesias Bapak Ibu? Mesias itu artinya seorang pembebas. Seorang juru selamat yang menyelamatkan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Berkali-kali Israel itu dijajah, berkali-kali bait Allah itu dihancurkan, berkali-kali mereka diusir, diasingkan dan sebagainya. Makanya kita bisa menemukan istilah diaspora itu karena orang Israel itu ada di mana-mana, mereka kabur karena takut dibunuh, takut dimusnahkan dan sebagainya. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Mesias yang mereka harapkan sesungguhnya bukan Tuhan. Tapi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Makanya Yudas tuh berani jual Tuhan. Ini penafsiran Bapak Ibu. Yudas bilang, gak apa-apa beta jual sah. Kan dia Tuhan. Siapa yang berani tangkap dia? Siapa yang berani bunuh dia? Iya kan? Ya sudah beta jual dia sah. Ternyata Yudas kaget. Loh, kok dia ditangkap? Loh, kok dia disalib? Loh, kok dia mati? Yudas kaget. Dia sedang ada dalam rencana Tuhan. Dan akhirnya Yudas menyesal dan dia bunuh diri, Bapak Ibu. Jadi konteks ini memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mereka sesat, mereka tidak percaya, mereka tidak beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dari Allah atau dia adalah putra tunggal Allah itu. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu, orang Israel itu ya orang-orang Yahudi kebanyakannya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias yang pertama, sedangkan kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika dia datang yang kedua kali, kita akan terangkat di awan-awan bersama-sama dengan dia. Amin. Bapak Ibu, jadi kita bukan orang-orang Yahudi lagi. Ya, tapi kita percaya kepada dia, dia adalah Tuhan. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya. Bapak Ibu, itu tugas kita, itu panggilan kita. Untuk kita membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang bukan tidak beriman, tetapi menjadi orang-orang yang
beriman. Yang kedua, ya, ciri orang yang kedua yang dijumpai oleh Yesus dalam teks ini atau dalam bagian ini adalah orang-orang yang kurang beriman. Di situ ayat yang ya, Bapak Ibu kembali lihat Alkitab. Murid-murid bilang, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir atau menyembuhkan anak ini? Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya. Bapak Ibu, kurang percaya, ragu-ragu, tidak yakin, bimbang, tidak punya pegangan. Bapak Ibu, dulu waktu kami sudah pacaran, Bapak Ibu, ya, jadi kami kurang lebih 7 tahun ya. Jadi kalau yang baru pacaran 1-2 tahun putus belum panjang ya. Yakub saja berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun Yakub? 14 tahun. Nah, 2 kali 7 tahun baru dia dapat cinta sejatinya. Jadi kalau yang masih 1-2 tahun jangan putus asa dulu. Coba lagi. Ya. Ya, jadi sudah 3 tahun, 4 tahun saya mulai ragu. Ya. Jadi waktu jadian sama istri saya, waktu itu dia masih kelas 3 ya, kelas 3 SMA, saya gurunya. Jadi yang belum tahu senyum-senyum saja dulu ya. Jadi dia kelas 3, saya gurunya, jadi saya pikir aduh mana mungkin saya hitam jelek ini. Orang Kupang bisa jadian dengan orang sana, saya bilang dalam tanda kutip ya. Saya bilang kayaknya enggak mungkin, saya mulai ragu gitu. Lalu saya jodohkan dia dengan teman kelasnya. Ya. Karena saya guru konseling juga, jadi ada anak-anak yang konseling ke saya, kadang-kadang saya sedikit macomblang juga, saya sering jodoh-jodohkan mereka juga. Jadi ada seorang murid saya yang bilang, kamu cocok sama dia gitu. Jadi saya jodohkanlah dia dengan mantan istri saya gitu. Jadi mantan pacar, bukan mantan istri, mantan pacar. Minta maaf. Ya. Jadi saya jodohkan dia dan mereka sempat pacaran ceritanya. Sempat pacaran tapi entah bagaimana ceritanya cuman beberapa bulan dan putus gitu. Dan akhirnya ceritanya kami dipertemukan kembali gitu. Jadi entah bagaimana ceritanya, ya itu proses Tuhan. Kami dekat lagi dan dia lulus, setelah dia lulus baru oke, kita pacaran. Jadi bukan pacaran waktu dia anak SMA, enggak, saya enggak berani. Dia lulus, dia kuliah, baru kami putuskan untuk pacaran. Bahkan sampai dia habis kuliah, kami komitmen setelah 7 tahun, lalu 7 tahun ini lebih lamar sebelum di mata tak buka, sebelum orangku pemilik obat nona, sonlaku lamar sudah. Gitu. Jadi ceritanya telepon orang tua, berangkat ke Bandung dan kami lamar. Dan akhirnya kami menikah. Jadi sempat ada keraguan, sempat ada bimbang, sempat ada mungkinkah? Bukan lagu mungkinkah? Enggak, bukan. Maksudnya sempat timbul keraguan dalam hati saya. Apa iya saya bisa menikah dengan dia? Tapi kalau di dalam Tuhan kita punya iman, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini banyak hal yang sedang Bapak Ibu hadapi. Persoalan, masalah. Yakinkanlah dalam hati kita. Kita harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Harus punya keyakinan. Ya. Jangan skeptis. Jangan ragu-ragu. Kurang yakin. Bapak Ibu, setan tidak bisa diusir. Dan kemenangan tidak terjadi. Rupanya karena kurang beriman. Waktu-waktu yang lalu saya sudah jelaskan Bapak Ibu, setan itu makin inovatif. Setan itu semakin canggih. Mungkin dia lebih canggih dari kita. Mungkin dia lebih pintar dari kita. Setan itu bukan hal yang menakutkan, yang saya bilang, di belakang bolong, di pung mata rusun ada, atau di pung, pokoknya yang seram-seram. Enggak, setan itu sekarang sudah seperti itu lagi. Setan tuh sekarang tuh yang kalau menurut pandangan laki-laki itu yang gemoy ya, itu ya, yang kalau jalan gitu, itu tuh mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Maksudnya seperti ini, godaan setan itu semakin canggih Bapak Ibu. Ya,
Sekarang itu dia bisa terwujud dalam berbagai hal yang menggoda kita, menjatuhkan kita, membuat kita ragu-ragu, membuat kita bimbang, membuat kita kurang yakin dengan apa yang kita percayai, dengan apa yang kita doakan hari-hari ini. Aduh, bisa ya Sonde, kita kuliah di tempat yang bagus gitu. Mungkin dulu siapa ya ibu yang kesaksian, maaf saya lupa lagi namanya. Mungkin tidak ada dalam pikiran juga ya. Tapi kalau di dalam Tuhan apa yang tidak kita pikirkan, mungkin apa yang tidak kita doakan. Tapi kalau kita punya iman, kita yakin Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tidak disangka-sangka anaknya dapat tempat kuliah yang luar biasa, yang terbaik yang Tuhan siapkan. Karena iman Bapak Ibu. Tapi kalau berdoa harus yakin. Ya, berdoa harus yakin. Apalagi kalau usir setan. Kita pernah pelayanan ke Soe, ya. Ke Soe itu yang ke pedalaman. Jadi dulu ada hamba Tuhan yang bawa kita pelayanan sampai ke mana? Bagian selatan, Kolbano sana, gitu. Jadi waktu sampai di sana dia nggak tahu dia nakut-nakutin atau apa, tapi dia begitu kita turun injak tanah dari mobil, kita turun dia bilang berdoa. Saya kaget. Maksudnya gimana? Berdoa. Di sini suka banyak serangan-serangan. Saya pikir serangan teroris, bukan. Tapi serangan kuasa jahat itu banyak sekali terjadi. Ya, jadi harus berdoa. Harus benar-benar dengan doa dan puasa. Di bagian ini. Next saja. Ada ruang bagi keraguan di dalam hati kita. Ya, itu adalah orang-orang yang skeptis. Aduh, berdoa begini lama tahun nih. Apa iya? Bapak Ibu 7 tahun saya berdoa. Serius. Waktu tahun ketiga saya bilang kalau saya mundur, ya Bapak Ibu pernah dengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu ikut sayembara Bapak Ibu. Jadi raja bikin sayembara. Siapa yang bisa berenang dari pulau ini ke pulau sana, dia bisa menikah dengan anak saya. Lalu Abu Nawas bilang, kecil, saya bisa berenang. Lalu Abu Nawas ikut berenang untuk mendapatkan hadiah seorang putri raja. Lalu dia mulai berenang. Karena berenangnya jaraknya jauh jadi berkabut Bapak Ibu. Jadi karena berenang dia nggak lihat pulau yang sebelah. Lalu dia merasa capek, itu sudah capek. Ya, kurang lebih 50 meter lagi harusnya dia sudah sampai di pulau B. Tapi karena tidak kelihatan, tertutup kabut, karena Abu Nawas sudah merasa capek, dia memutuskan untuk berenang kembali lagi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau dia sudah berenang kira-kira 2 kilometer, tinggal 50 meter lagi dia sampai di pulau, tapi ternyata dia berenang kembali. Jadi total dia berenang berapa kilo? 4 kilometer. Kira-kira bodoh, kok pintar tuh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian lama tahun kita sudah berdoa, kita sudah menekuni, Tuhan, beta mau dapat rumah satu di tempat ini, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tapi karena doanya terlalu lama waktunya, lalu mulai ada godaan, mulai ada yang bilang, sana mungkin, kalau kerja gaji 3 juta, mana mungkin lu beli rumah, sekarang rumah harga sana mungkin. Suara-suara itu mulai kita goyah, mulai membuat kita ragu. Ada ruang yang membuat kita mulai, tidak mungkin lagi itu terjadi. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang bimbang. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang ragu, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang-orang yang skeptis, kita adalah orang-orang yang Yakobus pasal yang pertama ayat 1-8 itu, mereka adalah orang-orang yang seperti diombang-ambingkan gelombang laut, yang tidak punya pegangan, Bapak Ibu. Ya, yang sering ke pantai makan manikin es krim. Kemarin lihat ada itu ya. Ada perahu-perahu yang diparkirkan di laut itu, mereka bukan berarti tidak ada tali yang mengikat. Kalau itu tali san ikat itu perahu, ombak subawa lari san tapi mana su hilang. Itulah iman. Sebuah dasar yang teguh, sebuah pegangan yang teguh yang membuat kita berdiri teguh untuk kita percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan membiarkan kita menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Mereka adalah orang-orang yang mendua hati. Alkitab bilang orang yang mendua hati jangan berharap dia akan menerima berkat dari Tuhan.
Bapak Ibu nanti pulang baca ayat ini, penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata ragu-ragu itu membuat kita tidak terima apa-apa dari Tuhan. Jadi kita harus benar-benar punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Menunjukkan sikap menunda-nunda. Nah nih orang skeptis itu begitu Bapak Ibu. Orang skeptis itu orang bimbang, orang yang kurang percaya itu suka menunda-nunda. Ada keraguan terhadap sesuatu karena kurangnya bukti atau pengalaman yang meyakinkan. Nah jadi betong tuh maksudnya kita kadang-kadang kau tuh bilang suka pakai logika yang main. Logika memang logika itu penting Bapak Ibu. Saya itu sering kalau doakan orang, saya yakinkan dia. Yang menyembuhkan engkau bukan karena saya. Yang menyembuhkan engkau adalah imanmu. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau doakan orang, jangan bilang, sembuh, pasti sembuh. Kalau dia meninggal, karman. Ya kan? Sebelum doakan dia, yakinkan dia. Apakah engkau percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau? Tanya dia. Walaupun dia lagi kritis karmana pun tanya dia. Tanya dia. Percayakah engkau bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau? Karena yang menyembuhkan engkau adalah imanmu sendiri. Bukan karena saya. Oke, saya adalah perpanjangannya Tuhan. Tapi tetap Alkitab bilang imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan usah kita butuh bukti lagi. Kadang-kadang orang sekarang buktinya mana? Ya, orang harus lihat sesuatu dengan mata kepala baru dong percaya. Oh iya, ini baru saya percaya. Oh ini baru bikin saya yakin, gitu. Bapak Ibu, ya, ini bukan hal yang rahasia lagi. Kalau sekarang pendeta-pendeta sekarang tuh, wah, ya. Saya berani ngomong di depan sini bahwa memang gaya hidup sekarang tuh ya boleh lah. Tapi kadang-kadang orang lebih menghormati orang yang punya. Jadi kalau pendeta datang, dia bawa mobil bagus, kayaknya dihormati sekali ya. Pakai pakaian yang bagus-bagus, kayaknya dia lebih didengarkan gitu. Kalau dia sampaikan sesuatu di sini, wah iya karena dia punya rumah besar, dia punya perusahaan, itu bukti bahwa dia percaya Tuhan. Enggak seperti itu juga. Bapak Ibu. Walaupun kita tidak pernah mengalami, walaupun kita tidak pernah melihat secara kasat mata, tapi iman itu adalah dasar supaya kita menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Mungkin belum terjadi sekarang. Kita bilang mungkin on the way Bapak Ibu. Tadi Abu Nawas itu sedikit lagi sebenarnya dia sudah dapat seorang putri raja yang cantik. Tapi karena kebodohannya, tapi karena kurang imannya, bahwa dia sudah hampir sampai di pulau itu, dia berbalik arah lagi. Bapak Ibu, berdoa terus. Berkat itu sedang on the way, sedikit lagi. Kalau 7 tahun saya pacaran, mungkin tahun ke-6 saya menyerah. Lalu saya bilang, sudahlah pulang Kupang saya. Di Kupang dulu banyak gitu. Bisa Kupang langsung setengah tahun juga bisa langsung nikah gitu. Mungkin saya tidak dapat ketemu dengan istri saya saat ini. Tapi saya yakin. Kalau Tuhan sudah membawa saya sejauh ini. Sedikit lagi. Maka saya tidak akan menyerah. Amin Bapak Ibu. Tetap teguh. Tetap punya dasar yang Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir. Ciri orang yang ketiga yang dijumpai oleh Tuhan. Di situ dikatakan mereka orang-orang yang beriman. Ya. Tidak usah besar-besar. Kita bilang, firman Tuhan bilang sebesar biji sesawi saja. Bapak Ibu, memang biji sesawi yang di Timur Tengah saya beda dengan kotompung sesawi yang di sini. Tapi tetap memang dia berupa biji. Bapak Ibu saya pernah lihat, pernah ada pameran benda-benda Alkitab di Bandung dan saya pernah lihat. Biji sesawi memang kecil sekali, ya, sangat kecil. Tapi ternyata kalau ditanam dia bisa tumbuh dan dia bisa besar dan besar sekali. Nah, kita bilang kita bisa berteduh di bawahnya, berarti dia bukan ke pohon tomat, bukan. Dia bukan ke pohon ke sawi sayur sawi yang kau makan itu, bukan. Dia memang berupa pohon, di situ dikatakan pohon. Berarti kita bisa berteduh di bawahnya, berarti dia tinggi sekali, besar. Dari sebuah biji kecil berubah menjadi sebuah pohon yang besar.
Itulah ciri-ciri seperti yang saya katakan di judul renungan saya tadi, bahwa iman yang hidup. Iman itu harus hidup, Bapak Ibu. Iman itu tidak bisa pasif. Iman itu tidak bisa berdiam diri. Orang Kupang tuh selalu punya istilah begini. Aduh, Senin sampai Kamis, Senin sampai Sabtu, hidup duniawi dulu. Nanti kalau hari Minggu, minta ampun Tuhan. Lalu foto update status supaya seimbang. Seimbang apanya? Ya, Senin sampai Sabtu lu buat dosa, lalu lu berharap hari Minggu lu jadi rohani dan Tuhan ampuni lu pun dosa. Oh, sabar dulu. Tidak seperti itu aturannya ya. Bapak Ibu sabar dulu supaya saya bilang. Ya, seimbang itu bukan berarti kalau rohani dan duniawi seimbang lalu ketong masuk surga. Belum tentu Bapak Ibu. Alkitab bilang yang rohani harus lebih tinggi daripada hal duniawi. Sekali lagi saya katakan kepada kita, yang rohani tetap harus lebih tinggi daripada yang namanya duniawi. Kedagingan kita harus dikalahkan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, weh senap apa, sekarang hidup enak dulu ya. Nanti kalau semua mati, mau putus napas, minta ampun sama Tuhan, masuk surga. Oh enak lah Bapak Ibu. Bukan seperti itu aturannya. Saya mau katakan kepada kita, surga atau neraka sudah mulai dicatat hari ini. Ya, begitu kita putus napas selesai, sudah terlambat Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, orang tua bilang, mari kau tempi kuburan kau berdoa kas dia supaya dia masuk surga. No, it's too late. Terlambat Bapak Ibu. Semasa kita hidup hari-hari ini, mari kita hidup beriman kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi sekali lagi kita kembali ke sini. Biji sesawi adalah benih yang bisa bertumbuh atau bisa hidup di jenis tanah apapun. Tidak tergantung kondisi loh Bapak Ibu. Jadi jangan seperti yang kemarin-kemarin saya bilang, aduh kotong manusia ini selalu bersembunyi di balik kelemahan kita. Aduh kan beta ini miskin, son punya apa-apa. Ya sudah kalau beta hidup kayak gini ya memang beta nasib. No Bapak Ibu, enggak. Kita bisa menjadi sesuatu yang bertumbuh seperti biji sesawi ini. Jadi jangan karena kondisi lalu kita menjadi orang yang hopeless. Jangan karena kondisi lalu kita bilang, oh memang hidup nasib saya seperti ini. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita punya iman di dalam Tuhan, biji sesawi, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman tipe gampang menyerah. Dan gigih inilah yang akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan. Tidak gampang menyerah maksud saya. Allah tergerak bukan karena persoalan kita, tapi karena iman kita. Sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu, terkadang Allah itu mau menolong kita. Bukan karena persoalan yang kita hadapi. Bukan karena doa kita yang panjang, puasa kita. Bukan karena jeritan kita. Tapi karena iman kita Bapak Ibu. Wah dia punya iman. Ada seorang ibu-ibu yang sakit sudah puluhan tahun. Ya dia punya pendarahan. Yang dia punya adalah iman. Dia hanya datang pegang jubah Yesus saja. Dia menjadi sembuh Bapak Ibu. Apa kalau kita bilang, aduh itu nenek, itu ibu tuh berdoa puasa, soalnya makan bertahun-tahun. Dia berdoa syafaat. Enggak, Alkitab bilang enggak. Dia hanya punya iman saja. Kecil saja. Halo Bapak Ibu. Kadang kau bilang, aduh jadi orang Kristen tuh berat Enggak. Untuk menolong kita bagi Tuhan itu hanya semudah membalikan telapak tangannya. Tapi adakah iman pada kita Bapak Ibu? Hanya sebesar biji sesawi saja, tidak butuh yang besar-besar. Bahkan Alkitab bilang gunung pun kalau kita perintah pindah Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Mari kita belajar dari 3 tipe orang ini. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang bukan ateis, apatis, apistos. Juga bukan orang-orang yang apatis, ragu-ragu, bimbang. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang benar-benar punya iman teguh di dalam Tuhan. Alkitab bilang mungkin sekecil biji sesawi saja. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Yaitu
iman kita. Bapak Ibu. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman mampu mengalahkan persoalan kita. Iman mampu mengalahkan tantangan, sakit penyakit. Bahkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dunia sekalipun kita bisa kalahkan dengan iman. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkan ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Wow. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua, pemain musik boleh ke depan.